Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di dalam video ini akan disampaikan mengenai cara perhitungan dosis untuk praktikum farmakologi dan juga toksikologi tahun ajaran 2021. Suatu dosis obat atau zat yang akan diberikan untuk hewan uji itu umumnya diberikan dalam bentuk larutan atau suspensi. Nah, di mana larutan atau suspensi ini erat kaitannya dengan yang namanya volume. Volume yang diberikan untuk hewan uji itu biasa kita sebut dengan volume pemberian atau VP. Nah, di sini dosis itu bergantung pada dua hal, yaitu jenis dan juga berat badan spesies uji. Jenis di sini itu maksudnya apa? Jenis itu adalah apakah kita menggunakan hewan uji berupa mencit, ataukah tikus, ataukah kelinci, marmut, atau bahkan anjing. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pemberian untuk hewan uji itu diberikan dalam bentuk larutan atau suspensi, di mana larutan atau suspensi ini nantinya akan memiliki yang namanya larutan stok atau larutan induk, di mana setiap larutan stok itu sendiri memiliki konsentrasi yang dinamakan dengan konsentrasi larutan stok. Nah, konsentrasi larutan stok itu tadi merupakan konsentrasi dari suatu obat atau zat di dalam pembawanya yang akan diberikan kepada hewan uji. Nah, di sini ada dua rumus yang biasa kita gunakan untuk perhitungan dosis di dalam praktikum farmakologi ini. Yang pertama adalah rumus C stok atau konsentrasi stok, yaitu berupa dosis terbesar dibagi dengan setengah dikali dengan volume maksimal. Di sini volume maksimal adalah volume maksimal yang dapat diberikan untuk hewan uji. Nah, selanjutnya yang kedua ada rumus mengenai volume pemberian atau VP, yaitu dosis dibagi dengan C stok. Nah, selanjutnya adalah tabel tentang volume maksimal yang dapat diberikan untuk hewan uji, diambil dari board chart tahun 1981. Di sini kita ambil 3 contoh hewan uji yang sering digunakan dalam praktikum farmakologi, toksikologi, diantaranya adalah mencit, tikus, dan juga kelinci. Nah, untuk volume maksimal di sini ditampilkan ada 5 cara pemberian, yaitu adalah intravena atau IV, intramuskular atau IM, intraperitoneal atau IP, subkutan atau SC, dan juga peroral atau PO. Di mana masing-masing cara pemberian ini memiliki volume maksimal yang berbeda-beda. Dan juga untuk masing-masing hewan uji pun volume maksimalnya juga berbeda. Di sini kita misalkan mencit. Nah, mencit di sini untuk cara pemberian secara intravena itu maksimal pemberiannya adalah 0,5 ml. Sedangkan untuk intramuskularnya maksimal pemberian untuk mencit adalah 0,05 ml. Nah, untuk intraperitoneal sendiri itu maksimal pemberiannya adalah 1 ml. Untuk subkutan itu adalah 0,5 hingga 1 ml. Sementara untuk peroral adalah 1 ml. Nah, untuk tikus sendiri, untuk intravenanya itu adalah 1,0 ml, untuk intramuskularnya itu adalah 0,1 ml, untuk intraperitonealnya itu adalah sekitar 2-5 ml, sementara untuk subkutan itu adalah sebesar 2-5 ml, dan juga untuk peroral untuk tikus itu maksimal pemberiannya adalah 5 ml. Nah, untuk kelinci itu untuk intravena itu maksimal adalah 5-10 ml. Untuk secara intramuskular itu sebesar 0,5 ml. Untuk intraperitoneal itu sebesar 10-20 ml. Subkutan itu 5 hingga 10 ml, dan juga peroral untuk kelinci itu sebesar 20 ml untuk volume maksimal yang dapat diberikan kepada hewan uji tersebut. Baik, selanjutnya dapat kita lihat adanya faktor konversi dosis yang mana diambil dari Lawrence dan Baccarat tahun 1964. Di mana di dalam tabel konversi tersebut adanya faktor konversi yang berpengaruh terhadap perhitungan dosis nantinya. Di mana apabila kita ingin mengubah dosis dari hewan uji ke manusia atau dari manusia ke hewan uji atau bahkan antar hewan uji, maka diperlukan yang namanya faktor konversi. Nah, di sini serta perlu diamati juga berat badan dari hewan ujinya, di mana di faktor konversi tersebut diterapkan bahwa untuk mencit adalah berat badan 20 gram, untuk tikus adalah berat badan 200 gram, untuk kelinci adalah berat badan 1,5 kg, untuk manusia adalah berat badan 70,0 kg. Nah, apabila kita memiliki hewan uji
atau data dari manusia yang berat badan lebih atau kurang dari yang tertera pada tabel, maka diperlukan konversi ke bentuk berat badan tersebut. Maka setelah itu baru kita tarik ke faktor konversinya. Baru apakah dari mencit ke tikus atau mencit ke kelinci atau mencit ke manusia. Dicontohkan bahwa untuk mencit 20 gram apabila kita ingin mengkonversi ke dosis manusia 70 kg, maka perlu dikalikan dengan 387,9, yaitu faktor konversi dari mencit ke manusia. Nah, contoh lain adalah apabila kita ingin mengubah dosis dari tikus ke mencit, misalkan dari tikus 200 gram ke mencit 20 gram, itu faktor konversinya adalah 0,14. Maka perlu kita ubah dosisnya, yaitu dengan dikalikan dengan 0,14. Nah, sama halnya dengan apabila kita punya data dari manusia ke mencit, umpamanya kita ingin mengubah dari manusia ke mencit, maka perlu dikalikan dengan 0,0026. Baik, selanjutnya kita menuju ke contoh perhitungan di mana yang pertama, pada suatu praktikum analgesik diketahui akan diberikan suspensi natrium diklofenak dengan dosis 1,575 mg per 200 gram tikus. Berapakah dosis yang dibutuhkan apabila akan diberikan untuk mencit dengan berat badan 20 gram? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa dosis tikus adalah 1,575 mg per 200 gram tikus. Dan berat badan mencit yang dicari adalah 20 gram. Maka ditanyakan berapakah dosis untuk mencit dengan berat badan 20 gram. Selanjutnya untuk penyelesaian, di mana di dalam soal yang diminta adalah kita mengubah dosis tikus 200 gram ke dosis mencit 20 gram. Sesuai dengan tabel konversi, yaitu faktor konversi dari tikus 200 gram ke mencit 20 gram itu adalah sebesar 0,14. Maka dosis untuk mencit 20 gram tinggal kita kalikan dosis tikus tadi dikali dengan faktor konversinya, yaitu 1,575 mg dikali dengan 0,14. Maka hasilnya adalah 0,2205 mg per 20 gram mencit. Selanjutnya untuk contoh perhitungan yang kedua, di mana pada suatu praktikum antipiretik akan diberikan suspensi paracetamol dengan dosis 500 mg untuk 50 kg manusia. Nah, berapakah dosis yang dibutuhkan apabila akan diberikan untuk mencit dengan berat badan 30 gram? Maka dari soal tersebut diketahui dosis manusia sebesar 500 mg per 50 kg manusia, dengan berat badan mencit yang akan kita cari dosisnya sebesar 30 gram. Maka yang ditanyakan berapakah dosis untuk mencit tersebut? Selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu dosis untuk manusia 70 kg itu berapa. Dengan cara berat badan yang ditanyakan dibagi berat badan yang diketahui dikali dengan dosisnya, sehingga didapatkan hasil 700 mg per 70 kg berat badan manusia. Selanjutnya kita lihat ke tabel konversi. Di tabel konversi kan diketahui untuk manusia 70 kg ke mencit 20 gram itu faktor konversinya sebesar 0,0026. Maka selanjutnya dapat kita hitung dosis untuk mencit 30 gram dengan cara berat badan yang ditanyakan dibagi dengan berat badan yang diketahui atau yang ada pada tabel konversi dikali dengan dosis dikali dengan faktor konversinya. Maka selanjutnya 30 gram dibagi dengan 20 gram dikali dengan dosisnya tadi adalah 700 mg dikali dengan faktor konversinya sebesar 0,0026. Maka didapatkan hasil 2,73 mg. Selanjutnya untuk contoh perhitungan yang ketiga, di mana pada suatu pengujian akan diberikan injeksi dexamethasone secara intraperitoneal dengan dosis 1 mg per 50 kg berat badan manusia, di mana pada etiket tertera untuk injeksi dexamethasone adalah 5 mg per mililiter. Nah, hewan uji yang digunakan berupa tikus dengan berat badan 250 gram, 275 gram, 245 gram, 260 gram, dan 280 gram. Berapakah volume pemberian yang diberikan untuk tikus dengan berat badan 260 gram? Maka diketahui dosis manusia sebesar 1 mg per 50 kg berat badan manusia. C-stoknya yaitu etiketnya sebesar 5 mg per mililiter. Berat badan tikusnya sebesar 245, 250, 260, 275, dan 280 gram. Dengan berat badan terbesar adalah 280 gram.
Nah, ditanyakan adalah VP untuk tikus 260 gram. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu dosis untuk manusia 70 kg itu berapa. Seperti pada perhitungan sebelumnya, di mana berat badan yang ditanyakan dibagi dengan berat badan yang diketahui dikali dengan dosisnya. Maka hasilnya adalah 1,4 mg per 70 kg berat badan manusia. Selanjutnya kita tengok ke tabel konversi, di mana tabel konversi menunjukkan untuk manusia 70 kg ke tikus 200 gram, faktor konversinya sebesar 0,018. Nah, selanjutnya baru kita bisa hitung untuk dosis untuk tikus 260 gram itu berapa dengan cara berat badan yang ditanyakan dibagi dengan berat badan yang diketahui dikali dosis dikali dengan faktor konversinya. Maka 260 gram dibagi dengan 200 gram dikali dengan 1,4 mg dikali dengan 0,018. Hasilnya adalah 0,0328 mg. Maka dosis untuk tikus 260 gram sebesar 0,0328 mg. Selanjutnya adalah menentukan C-stok dari injeksi dexamethasone. Seperti yang diketahui bahwa injeksi dexamethasone sudah dalam bentuk larutan, maka untuk C-stoknya sebesar 5 mg per mililiter, di mana tertera pada etiket tersebut. Nah, ini tuh terlalu pekat, maka dari itu kita memerlukan yang namanya pengenceran. Nah, sebelum kita melakukan pengenceran, kita tentukan dulu kebutuhan larutan stoknya itu berapa. Nah, hewan uji yang kita gunakan adalah tikus sejumlah 5, maka untuk 5 tikus itu kebutuhannya adalah 5 tikus dikali dengan setengah dikali dengan Vmax. Kenapa dikali setengah? Karena sudah ketentuan bahwa untuk volume pemberian adalah setengah dikali dengan Vmax. Vmax kita lihat di mana? Kita lihat di tabel yang tadi disebutkan di awal, bahwa untuk pemberian per oral Vmax-nya sebesar 5 ml. Maka dari itu 5 tikus dikali dengan setengah dikali dengan 5 ml, sehingga 5 tikus dikali dengan 2,5 ml per tikus. Maka kebutuhan larutan stok untuk 5 tikus sebesar 12,5 ml. Nah, maka dari itu kita bisa membuat larutan stoknya berjumlah 15 ml sampai 25 ml. Nah, namun apabila konsentrasinya dinaikkan, maka volume dapat diturunkan. Maka cukup membuat 10 ml dengan konsentrasi 1 mg per mililiter. Nah, selanjutnya untuk pengenceran, di mana V1 dikali dengan C1 sama dengan V2 dikali dengan C2. V1 adalah volume injeksi yang nanti kita ambil. C1 adalah konsentrasi dari injeksi awal atau konsentrasi larutan induk. V2 adalah volume akhir atau volume pengenceran nanti. C2 adalah konsentrasi yang kita tuju. Maka dari data tersebut V1 adalah masih ditanyakan, yaitu V1 dikali dengan C1-nya yaitu 5 mg per mililiter, V2-nya yaitu 10 ml, C2-nya yaitu 1 mg per mililiter, sehingga didapatkan hasil V1 adalah 2 ml. Maka untuk pengencerannya yaitu diambil 2 ml injeksi dexamethasone diatkan dengan 10 ml aqua pro injeksi. Nah, tadi kita melakukan pengenceran, maka kita perlu mencari tahu berapakah C-stok sebenarnya untuk injeksi dexamethasone, di mana V1 dikali dengan C1 sama dengan V2 dikali dengan C2. Rumusnya masih sama seperti saat kita melakukan pengenceran. Untuk V1 didapatkan tadi kan 2,0 ml, maka dimasukkan V1 sama dengan 2,0 ml. Untuk C1 yaitu 5 mg per mililiter sesuai dengan konsentrasi larutan induk. Untuk V2-nya 10 ml, untuk C2-nya ditanyakan. Maka C2 dicari dengan 2 ml dikali dengan 5 mg per mililiter dibagi dengan 10 ml. Maka didapatkan hasil C2 sebesar 1 mg per mililiter. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh data dosis untuk 260 gram dan juga C-stok dari injeksi dexamethasone, kita dapat tentukan volume pemberian dari tikus 260 gram. Di mana dicari dengan dosis 260 gram dibagi dengan C-stok sebenarnya. Sehingga didapatkan 0,0328 mg dibagi dengan 1 mg per mililiter, hasilnya sebesar 0,03 ml. Maka volume pemberian atau VP untuk tikus 260 gram sebesar 0,03 ml.
Selanjutnya kita ke contoh perhitungan yang keempat, di mana pada suatu pengujian akan diberikan paracetamol secara peroral dengan dosis 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Hewan uji yang digunakan berupa tikus dengan berat badan 250 gram, 275 gram, 245 gram, 260 gram, dan 280 gram. Apabila diketahui serbuk paracetamol yang ditimbang sebesar 710,5 mg dan akan dibuat suspensi sebanyak 100 ml, maka berapakah volume pemberian yang akan diberikan untuk tikus dengan berat badan 260 gram? Maka diketahui dosis manusia sebesar 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Untuk berat badan tikus yang digunakan yaitu sebesar 245, 250, 260, 275, dan 280. Untuk C-stok kita cari di mana diketahui bahwa untuk paracetamol serbuk yang ditimbang sebesar 710,5 mg ini merupakan paracetamol aktif atau tanpa serbuk tablet atau tanpa pengisi. Jadi ini adalah serbuk yang ditimbang berupa paracetamol aktif sebesar 710,5 mg dibagi dengan 100 ml didapatkan dari total suspensi yang akan dibuat, maka diperoleh C-stok sebesar 7,105 mg per mililiter. Nah, ditanyakan berapakah VP untuk tikus 260 gram? Untuk penyelesaiannya, di mana yang pertama tentukan terlebih dahulu dosis untuk manusia 70 kg itu berapa. Sama seperti sebelumnya bahwa kita konversi terlebih dahulu untuk dosis dari 500 mg per 50 kg menjadi 700 mg per 70 kg berat badan manusia. Terus kita lihat tabel konversinya untuk manusia ke tikus itu berapa. Sama seperti sebelumnya, yaitu dari manusia 70 kg ke tikus 200 gram itu sebesar 0,018 untuk faktor konversinya. Selanjutnya kita ke dosis tikusnya. Dosis tikus 260 gram sama seperti sebelumnya di mana diperoleh dari 260 gram dibagi dengan 200 gram dikali dosis dikali dengan faktor konversi, yaitu diperoleh 260 gram dibagi 200 gram dikali 700 mg dikali 0,018 dan didapatkan hasil untuk dosis tikus 260 gram sebesar 16,38 mg. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu kita tentukan volume pemberian untuk tikus 260 gram di mana rumusnya adalah dosis dibagi dengan C-stok. Untuk dosisnya itu kan sebesar 16,38 mg dibagi dengan C-stok sebelumnya tadi diketahui C-stoknya adalah 7,105 mg per mililiter sehingga didapatkan volume pemberian untuk tikus 260 gram sebesar 2,3054 ml atau 2,30 ml. Selanjutnya untuk contoh perhitungan yang kelima, pada suatu pengujian akan diberikan paracetamol secara peroral dengan dosis 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Nah, hewan ujinya dengan berat badannya sama seperti sebelumnya. Terus, berapakah serbuk paracetamol yang harus ditimbang untuk membuat 100 ml larutan stok? Nah, diketahui dosis untuk manusia sebesar 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Berat badan tikus seperti sebelumnya yaitu 245, 250, 260, 275, dan 280. Volume stoknya adalah 100 ml. Nah, ditanyakan serbuk paracetamol yang ditimbang itu berapa? Dari berat badan tadi diketahui bahwa berat badan terbesar adalah 280 gram dari 5 tikus yang digunakan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu dosis dari manusia 70 kg, yaitu sebesar 700 mg per 70 kg berat badan manusia. Kita kembali ke faktor konversi, didapatkan hasil dari faktor konversi untuk manusia 70 kg ke tikus 200 gram sebesar 0,018. Selanjutnya kita tentukan dosis terbesarnya, yaitu dari tikus dengan berat badan 280 gram. Maka dosis terbesar untuk hewan uji tersebut dengan cara 280 gram dibagi dengan 200 gram dikali dengan dosis dikali dengan faktor konversi didapatkan hasil 17,64 mg. Langkah selanjutnya kita tentukan C-stok yang dibutuhkan, di mana di sini kita anggap
sebagai cestok teoritis, di mana diperoleh dari dosis terbesar dibagi dengan setengah dikali dengan volume maksimal, yaitu sama dengan 17,64 mg sebagai dosis terbesar dibagi dengan setengah dikali dengan 5 ml, yaitu volume maksimal per oral untuk tikus. Maka didapatkan cestok teoritis sebesar 7,056 mg per mililiter. Nah, selanjutnya baru kita hitung untuk serbuk yang ditimbang itu berapa, yaitu dengan cara cestok teoritis tadi dikali dengan kebutuhan yang akan kita buat, yaitu 100 ml. Maka 7,056 mg per mililiter dikali dengan 100 ml, sehingga didapatkan untuk serbuk PCT yang ditimbang sebesar 705,6 mg serbuk PCT atau serbuk aktif parasetamol. Selanjutnya adalah contoh perhitungan yang keenam, yaitu pada suatu pengujian akan diberikan parasetamol secara per oral dengan dosis 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Hewan uji yang digunakan berupa tikus dan berat badan yang sama. Terus apabila akan digunakan tablet parasetamol dengan bobot rata-rata sebesar 625 mg dengan etiket sebesar 500 mg per tablet dan akan dibuat suspensi sebanyak 100 ml, berapakah serbuk tablet parasetamol yang harus ditimbang? Jadi jika di soal yang kelima tadi adalah serbuk parasetamol, yaitu serbuk aktifnya, untuk soal perhitungan yang keenam adalah serbuk tablet parasetamol. Jadi kan di tablet itu kan ada yang namanya bahan pengisi. Nah, maka itu perlu diperhitungkan di dalam pembuatan perhitungan dosis ini. Maka dari soal tersebut kita ketahui bahwa dosis manusia sebesar 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Untuk berat badan tikus sama seperti sebelumnya dengan dosis terbesar adalah 280 gram. Bobot rata-rata tablet yaitu sebesar 625 mg dengan etiket sebesar 500 mg per tablet. Volume larutan stoknya sebesar 100 ml. Nah, yang ditanyakan berapakah berat serbuk tablet yang harus ditimbang? Nah, karena soal ini mirip-mirip dengan soal-soal sebelumnya, maka kita langsung saja ya. Dari sebelum-sebelumnya kan diketahui bahwa dosis untuk manusia 70 kg sebesar 700 mg per 70 kg berat badan manusia. Nah, dengan dosis terbesar yaitu 17,64 mg diambil dari dosis untuk tikus dengan berat 280 gram, di mana di data tadi tikus terbesar adalah 280 gram. Cestok teoritis yang didapatkan yaitu sebesar 7,056 mg per mililiter, di mana parasetamol yang harus dibutuhkan atau yang ditimbang atau parasetamol aktif yang dibutuhkan sebesar 705,6 mg. Nah, untuk serbuk tablet yang harus ditimbang itu dengan cara bobot rata-rata dibagi dengan etiket dikali dengan bobot yang dibutuhkan, sehingga didapatkan 625 mg dari bobot rata-rata tablet tadi dibagi dengan 500 mg dari etiket tadi dikali dengan 705,6 mg dari parasetamol yang dibutuhkan atau parasetamol yang kita cari. Maka diperoleh hasil bahwa serbuk tablet yang harus ditimbang sebesar 882 mg serbuk tablet parasetamol. Untuk contoh perhitungan yang ketujuh, yaitu pada suatu pengujian akan diberikan parasetamol secara per oral dengan dosis 500 mg per 50 kg berat badan manusia, di mana hewan uji berupa tikus dengan berat badan sama seperti sebelumnya. Nah, apabila sebanyak 885 mg serbuk tablet dibuat suspensi sebanyak 100 ml dengan bobot rata-rata yaitu 625 mg dengan etiket 500 mg, berapakah volume pemberian untuk tikus 260 gram? Nah, maka diketahui dosis manusia itu sebesar 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Berat badan tikus sama seperti sebelumnya adalah 280 gram sebagai berat badan terbesar. Bobot rata-rata tablet itu 625 mg dengan etiketnya yaitu 500 mg. Untuk volume larutan stoknya yang dituju itu kan adalah sebesar 100 ml, di mana serbuk yang ditimbang sebesar 885 mg. Maka yang ditanyakan VP untuk tikus 260 gram itu berapa? Penyelesaiannya, yang pertama tentukan dosis untuk manusia 70 kg, didapatkan hasil 700 mg per 70 kg berat badan manusia. Nah, langkah yang kedua kita tentukan dulu dosis untuk tikus 260 gram itu sebesar
16,38 mg. Caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 260 gram dibagi dengan 200 gram dikali dengan dosis dikali dengan faktor konversi dari manusia ke tikus. Nah, langkah ketiga, diketahui bahwa 625 mg serbuk tablet setara dengan 500 mg paracetamol. Maka untuk 880 mg serbuk tablet yang kita timbang tadi itu setara dengan berapa miligram paracetamol, yaitu dengan cara konsentrasi paracetamolnya sama dengan yang ditanyakan dibagi dan yang diketahui dikali dengan etiketnya, yaitu 885 mg dibagi 625 mg dikali dengan 500 mg sama dengan 708 mg. Maka dalam 885 mg serbuk tablet paracetamol setara dengan 708 mg paracetamol aktif. Maka C-stok sebenarnya dari paracetamol itu diambil dari konsentrasi PCT-nya, jadi bukan bentuk atau bukan berat serbuknya, tapi konsentrasi PCT dalam serbuk tadi. Maka yang diambil adalah angka 708 mg, sehingga C-stok sebenarnya itu 708 mg dibagi dengan 100 ml sama dengan 7,08 mg per mililiter. Selanjutnya kita tentukan VP tikus 260 gram itu berapa, yaitu dosis 260 gram yaitu 16,38 mg dibagi dengan C-stok sebenarnya yaitu 7,08 mg per mililiter, sehingga diperoleh volume pemberian untuk tikus tersebut sebesar 2,3136 ml atau setara dengan 2,31 ml. Baik, berikut adalah akhir dari video pendahuluan mengenai cara perhitungan dosis untuk hewan uji. Nah, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan diungkapkan pada forum diskusi masing-masing kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jangan lupa jaga kesehatan.